Setelah pada video sebelumnya kita membahas mengenai ideal prima yang termotivasi oleh ideal PZ dari Z, ya, di mana P-nya suatu bilangan prima atau ya ideal yang dibangun oleh suatu bilangan prima. Kali ini kita akan masuk ke ideal maksimal. Di sini kita juga mengamati kembali suatu fenomena yang terjadi pada sistem bilangan bulat. Sebenarnya ya teori grup dan gelanggang ya itu secara umum kita mengeneralisasi sifat-sifat yang berlaku pada sistem bilangan bulat. Nah, di sini kalau Anda melihat rangkaian ini, saya rasa cukup mudah bahwa ini adalah relasi kelipatan dari, begitu ya. 24 merupakan kelipatan dari 12 dan juga dari 8. 12 merupakan kelipatan dari 6 dan juga dari 4. 8 merupakan kelipatan dari 4 dan seterusnya. Hingga akhirnya menuju ke 1 sebagai faktor yang universal. Ya, 1 kan merupakan faktor dari semua bilangan bulat. Nah, di sini juga berlaku pula sifat transitif. 24 habis membagi 12. 12 habis membagi 24 merupakan kelipatan dari 12 dan 12 merupakan kelipatan dari 4. Berarti 24 juga merupakan kelipatan dari 4. Demikian pula 24 merupakan kelipatan dari 12. 12 merupakan kelipatan dari 6. Berarti 24 juga merupakan kelipatan dari 6. Nah, jadi di sini kita punya bilangan-bilangan yang mana salah satu merupakan kelipatan dari yang lain, begitu. Nah, misalnya kita buat idealnya, ideal yang dibangun oleh bilangan-bilangan ini. Kira-kira bagaimana relasinya? Bilangan yang merupakan kelipatan 24 itu pasti juga merupakan kelipatan 12. Juga pasti merupakan kelipatan 8. Habis dibagi 24 juga pasti habis dibagi 6. Habis dibagi 4 juga. Habis dibagi 3, habis dibagi 2. Dan tentunya semua habis dibagi 1. Artinya, kalau misalkan kita buat rantai ideal, begitu ya, kita akan punya yang semacam ini. 24 set termuat dalam 12 set. Karena semua yang merupakan kelipatan 24, pasti juga merupakan kelipatan 12. Dan 12 set juga termuat dalam 6 set. 6 set termuat dalam 3 set. Hingga 3 set termuat dalam set. Demikian pula kalau kita ambil yang jalur bagian bawah. 24 set termuat dalam 8 set. 8 set masuk dalam 4 set. 4 set di dalam 2 set. Hingga 2 set masuk ke dalam set sendiri sebagai gelanggang utamanya. Ini yang disebut dengan rantai ideal, ya, di mana satu ideal termuat dalam ideal berikutnya. Nah, di sini kita perlu menegaskan simbolnya ini adalah simbol subset sejati. Di matematika, subset atau himpunan bagian itu artinya ya satu himpunan merupakan bagian dari himpunan yang lain. Tetapi boleh sama dan juga boleh juga tidak. Nah, kalau yang boleh sama, kita beri tanda garis bawah. Ini mirip dengan simbol kurang dari sama dengan. Artinya, himpunan yang kecil boleh sama dengan himpunan yang besar. Tetapi kalau misalkan kita ingin menegaskan bahwa dua himpunan itu bukanlah himpunan yang sama, maka tidak ada garis bawahnya. Ini yang disebut dengan subset sejati. Himpunan bagian sejati hanya merupakan bagian tetapi tidak sama,
dengan himpunan yang lebih besar. Dan di sini semua rantainya ini relasinya merupakan relasi subset sejati. Karena pasti ada bilangan bulat yang tidak habis dibagi 3. Ada bilangan kelipatan 3 yang tidak habis dibagi 6. Ada bilangan kelipatan 6 yang tidak habis dibagi 12, dan seterusnya. Dan saya rasa ini bisa dipahami secara intuitif gitu ya. Dan tentu saja kalau kita meninjau rantai ini sebagai rantai ideal, dan dari sifat ideal dari Z, kita bisa memahami bahwa satu-satunya ideal dari Z yang secara sejati memuat 3 Z itu hanyalah Z sendiri. Memuat secara sejati maksudnya memuat dan tidak sama gitu ya. Demikian pula untuk 2 Z, ideal dari Z yang secara sejati memuat 2 Z itu pastilah hanyalah Z sendiri. Dan ini mudah dipahami bukan? Karena apa? 2 dan 3 ini merupakan bilangan prima. Ini kan semakin lama kan pembangunnya merupakan angka yang semakin kecil. Ya. 24 ini masih ada faktornya, yaitu 12. 12 ada faktornya 6. 6 ada faktornya 3. Hingga akhirnya 3 apa faktornya? Hanya 1 dan 3 sendiri kan. Berarti kalau yang memuat secara sejati hanyalah yang dibangun oleh 1, yaitu Z. Nah, jadi di sini kalau kita berbicara pada konteks rantai subset dari ideal begitu, maka 3Z dan 2Z ini seolah-olah menjadi elemen maksimalnya. Elemen maksimal sebelum mencapai gelanggangnya. Begitu ya. Nah, makanya muncullah definisi dari ideal maksimal. Muncul definisi dari ideal maksimal. Jadi kembali kita mengambil A sebagai sebuah gelanggang yang komutatif dengan elemen satuan dan S suatu ideal sejati dari A. Ya, jadi S-nya tidak boleh sama dengan A. Nah, ideal S ini disebut ideal maksimal dari A kalau tidak ada ideal T yang lain dari A, sehingga S subset T subset A dengan semuanya adalah subset sejati. Jadi kalau kita membuat rantai ideal, tidak ada ideal yang berada di antaranya S dengan A. Dengan ini adalah rantai subset sejati. Jadi seolah-olah ya kalau kita membuat rantai ideal, ini ya sudah menjadi elemen maksimalnya. Karena yang memuat dia hanyalah gelanggangnya sendiri. Begitu. Nah, contohnya ya cukup jelas ya. 2Z, 3Z, 5Z itu merupakan ideal maksimal dari Z. Karena itu ideal yang dibangun oleh bilangan prima. Ya, kalau mau mencari ideal yang memuat mereka ya berarti harus mencari faktornya dari pembangunnya. Berarti ya faktornya hanya ada 1 yang berarti Z sendiri. Ya. Nah, sebaliknya, kalau misalkan dia dibangun oleh bilangan komposit, misalkan 6Z, itu bukan merupakan ideal maksimal. Karena apa? Saya bisa menemukan ideal yang lain, yang juga merupakan ideal sejati dari Z, tetapi memuat 6Z, yaitu 3Z, dan juga 2Z. Seperti itu. Jadi 6Z ini tidak maksimal. Ya, atau bukan ideal maksimal karena ada ideal lain yang memuat 6Z dan dia bukan Z sendiri. Seperti itu.
Jadi ini motivasinya munculnya pengertian dari ideal maksimal. Oke, kita coba review kembali. Dua buah ideal dari Z, yaitu AZ dan BZ, ya, akan berelasi AZ subset dari BZ jika B habis membagi A. Ya, seperti tadi ya, 24 itu habis dibagi 8. Berarti 24Z merupakan bagian dari 8Z. Karena apa yang merupakan kelipatan 24 pasti juga merupakan kelipatan 8. Nah, dengan demikian ideal AZ itu merupakan ideal maksimal jika A bilangan prima. Karena kalau mau mencari ideal yang memuat dia, berarti haruslah mencari ideal yang dibangun oleh faktornya. Padahal faktor dari A, kalau dia bilangan prima, hanyalah selain A sendiri hanyalah 1. Berarti yang memuat ideal AZ secara sejati hanyalah ideal yang dibangun oleh 1, yaitu Z sendiri. Nah, ternyata berarti ini ideal maksimal di Z juga merupakan ideal yang dibangun oleh bilangan prima, yang berarti juga merupakan ideal prima. Nah, lalu muncullah sebuah pertanyaan, apakah jangan-jangan ideal maksimal itu sebenarnya sama saja dengan ideal prima? Nah, ini yang akan kita kaji teoremanya, yang mana juga ini ya agak gampang-gampang susah untuk membuktikannya. Ya, kita masuk ke teoremanya. Kita ingat kembali, di awal kita mendefinisikan ideal prima dan maksimal itu dari gelanggang komutatif dengan elemen satuan. Nah, di sini diberikan A gelanggang komutatif dengan elemen satuan. Jika S merupakan suatu ideal maksimal dari A, maka S akan merupakan ideal prima dari A. Maksimal maka prima. Itu implikasinya. Nah, ini yang nanti akan kita lihat bagaimana buktinya. Dan di sini kita membuktikan implikasi ini dengan menggunakan pengandaian. Implikasi jika P maka Q. Itu kan negasinya P dan tidak Q. Nah, di sini kita andaikan negasinya yang terjadi, lalu kita buktikan bahwa itu akan menimbulkan suatu kontradiksi, sehingga pengandaiannya salah dan yang benar adalah implikasinya. Jadi di sini kita pertahankan fakta bahwa S adalah ideal maksimal dari A, lalu kita andaikan S ini bukan ideal prima. Nanti kita lihat apa yang akan terjadi.